البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kebanyakan para ulama mengatakan itu adalah sekedar apa? Sifatun kasyifah. Menjelaskan bahwasanya apa? Kullu takabburin bi ghairi haq. Kebanyakan ulama mengatakan itu. Yang lain mengatakan memang umumnya demikian, aghlabiyahnya bahwasanya al-kibr adalah bi ghairi haq karena kewajiban manusia adalah tawadhu. Tapi apa? Ada sebagian kesombongan yang diperbolehkan. Kata Ibnul Qayyim, yaitu apa? Kesombongan di hadapan orang kafir waktu perang, bukan ketika dalam kehidupan sehari-hari, tapi pada waktu perang. Ketika beliau mensyarah hadis apa itu langkahnya Abu Dujanah yang sombong di hadapan apa? Orang-orang kafir di waktu perang Uhud. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya langkah seperti ini Allah benci kecuali dalam situasi seperti ini. Baik, sekedar itu saja yang diizinkan, wallahu a'lam. Yaitu tentang firman Allah Ta'ala yang terakhir kita dapatkan apa? Amanu akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tidaklah kami mengakhirkan atau menunda hari kiamat itu kecuali untuk suatu ajal yang telah terhitung. Boleh jadi terhitung ini kembali ke ajalnya, yaitu hari-harinya memang telah ditentukan. Boleh jadi ma'dudnya ini kembali kepada yaitu apa? Orang-orangnya, yang mana nanti mereka itu yang akan dikembalikan di hari kiamat. Baik, ini sudah kita lewati. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Yaitu hari di mana yauma di sini adalah mansubun ala dzarfiyah. Yaitu hari di mana manusia datang dalam keadaan tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan seizin Allah. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Pada hari itu wajah-wajah semuanya merunduk kepada al-hayyul qayyum. Sungguh merugi orang yang memikul kezaliman. Dalam ayat yang lain, wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Seluruh suara itu melirih, semuanya diam. Untuk apa? Untuk Ar-Rahman. Maka engkau tidak mendengar kecuali sekedar yaitu gerakan pergeseran kaki saja. Karena letih berdiri, kadang apa? Kaki kita bergeser sedikit-sedikit, kita gerak-gerakkan dan sebagainya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yaitu pada hari tegaknya para malaikat dan malaikat Jibril, kalau ruh itu Jibril, atau boleh jadi adalah ruh-ruh makhluk semuanya yang didatangkan itu. Saffa, dalam keadaan mereka berbaris, yaitu tidak dalam suasana yang kacau, tapi betul-betul berbaris di hadapan penguasa alam semesta. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang mampu berbicara kecuali orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan berkata dengan benar. Baik, ini adalah apa? Betul-betul suasana yang sangat berat di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mampu bicara. Di dunia mungkin masih orang berani bicara dan sebagainya. Tapi kalau suasananya adalah suasana yang lebih agung, tidak semua orang mampu untuk bicara di hadapan mungkin apa? Di hadapan raja, di hadapan sultan, di hadapan presiden, tidak semua orang berani bicara. Sementara ini adalah di hadapan penguasa alam semesta. Siapa yang mampu bicara? Malaikat pun tidak berani kecuali setelah Allah Ta'ala mengizinkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum diizinkan bicara, beliau tidak langsung bicara memberikan syafaat. Tapi apa? Beliau sujud sekian lama. Dan pembahasannya di sanad-sanadnya dan hadis-hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Wati'i di dalam kitab terbaik dalam masalah itu, yaitu Syafa'ah. Di sebagian riwayat di situ disebutkan Allah Ta'ala membiarkan beliau sujud sampai 1 Jumat. Ini betul-betul sesuatu yang besar sekali. Gimana sujud 1 Jumat? Itu adalah Nabi yang terbaik dan makhluk yang paling Allah cintai. Itu pun tidak langsung semerta-merta bicara. Sekian lama beliau sujud. Gimana yang lain-lain? Gimana kita akan membandingkan keadaan itu dengan apa? Ucapan orang-orang sufi yang mengatakan nanti kalau sampai hari kiamat langsung saya akan masuk ke dalam neraka, saya pancangkan kemah, saya masukkan orang-orang neraka itu masuk dalam kemah, neraka Allah nggak mampu bakar mereka. Ini naudzubillah, kesombongan yang besar. Sebagian dari mereka mengatakan saya ini ibadah pada Allah bukan karena takut dengan neraka dan bukan pula ingin mengharapkan surga. Kenapa? Karena bagi kami neraka dan surga itu adalah mainan bagi anak-anak. Naudzubillah, kesombongan yang luar biasa. Sementara kalau kena puntung rokok yang panas masih teriak juga dia. Tapi memang sangat sombong. Ini orang-orang sufi.
Tayyib. Sementara Allah Ta'ala dan bahkan di sini Imam Nawawi menyebutkan bab khusus masalah rasa takut dan menyebutkan dalil-dalil tentang suasana yang sangat agung di hari kiamat itu. Harusnya orang sadar dia sedang berhadapan dengan siapa ini. Tayyib. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah orang tidak mampu bicara kecuali dengan seizin Allah. Malaikat pun tidak berani. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Maka di hari keputusan itu nanti manusia terbagi menjadi dua. Ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Ada yang beruntung, ada yang buntung, istilah orang-orang. Tayyib. Maka tentunya orang-orang yang memiliki mata hati dan masih memiliki fitrah, dia akan memilih jalan orang-orang yang beruntung. Dan dia menjauh dari jalan orang-orang yang celaka dan sengsara. Karena apa? Ini adalah hari kiamat yang setiap kita pasti akan mencapai hari itu. Maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Bukan malah kemudian sudah kepalang basah sekalian mandi. Yaitu sudah saya terlanjur dosa, sudah sekalian dosa sehabis-habisnya. Tidak boleh begitu. Harus ada usaha untuk membersihkan diri. Jangan mengikuti tipu daya setan. Oh, kamu sudah hitam, sekalian aja jadi arang. Enggak. Allah Ta'ala masih membuka pintu bagi orang-orang yang walaupun dosanya, walaupun tintanya itu setebal sampai jarak sampai ke langit, maka masih ada alasan, masih ada harapan untuk membersihkan diri. Allah Ta'ala menyebutkan secara mutlak dan umum, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan dirinya sendiri, dan sungguh celaka orang yang dassaha, betul-betul menginjak dirinya sampai sampai di bawah kakinya. Dassa yaitu menginjak sampai masuk ke dalam tanah. Berarti yang betul walaupun kita ini sering jatuh bangun, maka hendaknya kita senantiasa bangun. Bukan berarti jatuhnya kita ini adalah akhir dari nasib kita. Usaha terus. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Kalah dalam eksamen sekarang, boleh jadi kita akan berjaya pada eksamen masa yang akan datang. Itu aja untuk dunia, kita usahakan. Maka kenapa untuk akhirat kita putus asa begitu cepat, untuk patah semangat dan seterusnya. Baik, ini bukan karakter manusia yang akal sehat. Berarti yang betul usaha terus untuk betul-betul jadi para syuhada, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Baik. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Laf nasr murattab. Karena Karena ayat sebelumnya menyebutkan secara laf, yaitu secara ijmal. Ada yang celaka, ada yang berbahagia. Nah, sekarang diperinci secara urut. Yang celaka disebutkan lebih dulu. Ini dikatakan lafun wa nasrun murattab. Yang global kemudian dilanjutkan dengan perincian secara urut. Adapun orang-orang yang celaka, maka dia ada di dalam neraka. Mereka di dalam neraka itu memiliki nafas yang sangat buruk dan sesak. Sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu dari ucapan Imam Ibnu Katsir. Syahid ini adalah suara rintihan yang keluar dari tenggorokan. Sementara syahid, zafir ini dari tenggorokan, syahid ini adalah rintihan yang keluar dari dada. Karena nafas yang sudah sangat sesak. Boleh jadi sesak karena karena asap di dalam neraka, atau sesak karena kesedihan yang amat sangat dan seterusnya. Intinya adalah ini suara yang sangat buruk sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di. Sementara kalau penghuni surga betul-betul mereka adalah suara-suara yang indah, kata-kata yang bagus, kegembiraan yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan dan seterusnya. Betul-betul mereka dapat ilham untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid. Adapun di dalam neraka, mulutnya penuh dengan doa-doa kecelakaan, laknat, subur, yaitu minta dibinasakan. Sementara tenggorokan dan dadanya itu penuh dengan rintihan. Baik. Dan ini istilah zafir dan syahid ini sebenarnya adalah dari istilah suara keledai. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad ibnul Amir As-Sun'ani rahimahullah. Awal dari nafas keledai zafir, akhirnya adalah syahid. Dan semuanya buruk. Allah Ta'ala berfirman, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kita dilarang untuk mencontoh suara keledai. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya sendiri. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir adalah uqubatah wantiqamah. Allah memperingatkan kalian akan hukuman dari Allah dan intiqam, yaitu pembalasan. Berarti yang diinginkan di sini
disebutkan oleh Imam As-Sa'di, maksudnya adalah kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir yang lain-lain yaitu apa? Kita diperintahkan untuk al-hadr, yaitu menghindar. Hindar sendiri semula adalah dari bahasa Arab, hadr. Menghindar dari apa? Dari musakhotah, dari sebab-sebab murkanya Allah. Dengan cara apa? Yaitu menjauh dari apa? Dari maksiat-maksiat. Kenapa? Yang menghukum bukan malaikat semata, yang menghukum bukan sekedar manusia, tapi nafsah Allah yang akan menghukum. Sementara kalau Allah yang menghukum, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghindar. Baik, makanya di sini hikmahnya kenapa Allah menyebutkan nafsah di sini. Kalau yang memeriksa adalah orang, maka boleh jadi kita mampu menipu dia, atau boleh jadi dia yang tidak teliti. Tapi yang memeriksa adalah Allah, dan yang menghukum juga Allah Ta'ala. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Tidak ada satu zat pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Nauzubillah. Baik, maka untuk itulah kita diperingatkan di sini untuk merasa takut kemudian menghindar. Konsekuensinya apa? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di. Konsekuensinya adalah kita mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Kalau kita dilarang untuk berbuat maksiat yang mendatangkan murka Allah, konsekuensinya adalah kita diperintahkan untuk banyak-banyak berbuat bagaimana agar Allah Ta'ala tidak lagi murka pada kita, bahkan ridho pada kita dengan amalan-amalan ketaatan. Inilah intinya dan inilah fungsinya. Dan ini fungsi belajar ilmu usul, yaitu larangan itu membawa pada konsekuensi. Konsekuensi untuk mengerjakan yang sebaliknya. Tidak seperti para hizbiyun belajar usul untuk mencari celah-celah, untuk kemudian berbuat maksiat lagi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang pandai dalam perbankan. Ternyata bank Islam, tapi sebenarnya adalah untuk mencari celah-celah, mencari riba lagi. Baik. Sementara tidak mungkin dalam syariat Allah Ta'ala ada celah, sebagaimana langit Allah yang terjaga itu tidak ada celah. Cuma orang mampu menipu orang yang jahil, tapi Allah dan Rasulnya tidak mungkin tertipu. Intinya adalah kita diperintahkan untuk al-hadr, waspada dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Oleh karena itulah ayat ini ditutup dengan firman Allah Ta'ala, wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Bukan kembalinya kepada, kalau di Indonesia adalah KPK, komite pemeriksa keuangan, atau kalau di Malaysia yang tim pembanteras rasuah. Bukan, kembalinya bukan pada mereka, kembalinya adalah pada Allah. Ini nggak ada seorang pun yang mampu untuk lari. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala dirasuah. Allah Ta'ala telah memperingatkan, nanti di hari kiamat, walaupun sepenuh bumi emas dan 2 kali lipatnya, nggak mungkin akan diterima oleh mereka. Nah sekarang siapa yang mampu merasuah segitu? Paling cuma bag berlian aja, nggak mampu lebih-lebih. Sepenuh bumi emas dan 2 kali lipatnya, di hari kiamat nggak mungkin rasuah itu diterima. Tayyib. Maka hendaknya kalau kembalinya kepada Allah, maka sebagaimana kata para ulama salaf, hendaknya engkau kembali sebagai hamba yang sangat dicintai dan dirindukan oleh tuannya, bukan sebagai hamba yang selama ini durhaka dan telah ditunggu oleh tuannya dengan tongkat pemukul. Na'udzubillah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.